Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Program Studi Teknik Geomatika dan Geospasial asal Perguruan Tinggi Universitas Negeri Medan dengan nama Abdul Malik Setiawan dengan nomor pendaftaran 2021 51 22 88 dan nomor peserta PPG 2015 0320 8763 dan NIM PPG 9203 611370. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan saya laksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 yang akan saya laksanakan pada kelas 11 untuk mata pelajaran Sistem Informasi Geografis dengan materi data spasial di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Berikut pelaksanaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bapak harap semua sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 kita akan melakukan pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Informasi Geografis. Bapak akan melakukan absensi kehadiran. Nah, tolong yang Bapak sebutkan namanya untuk mengangkat tangannya. Yang pertama, Alia Miranti, Arif Saputro, Dela, kemudian Muhammad Krisna Sadewa, Yuli Arya Dewi. Oke, semuanya hadir. Selain di absensi manual yang Bapak sebutkan tadi, tolong kalian untuk jangan lupa mengisi absensi online yang ada di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, oke, terima kasih. Untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak minta tolong untuk mungkin Arif memimpin doa untuk membuka pelajaran hari ini. Silakan Arif. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ingat, oke. Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Sumber data spasial. Ada lagi? Dan data non spasial. Oke. Nah, kemudian masih ingatkah kalian apa saja sumber data spasial dan sumber data non spasial? Apa? Sumber data spasial seperti Peta analog, GPS, GPS, citra satelit, foto udara. Kalau data non spasial? Tabel, data tabular. Oke, betul. Tepat sekali. Terima kasih Arif, terima kasih Risma. Kita mencari data-data yang disebutkan oleh Arif tadi sama Risma tadi, data-data di sebuah situs INA Geoportal. Kalau data non spasialnya di BPS. Di BPS Kota Banjarmasin. Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang mata pelajaran yang akan kita jalani hari ini. Nah, sekarang silakan kalian buka Kahoot dengan kode 9648987. Oke, siap-siap?
Perhatikan di layar depan dan untuk menjawab di HP kalian masing-masing. Kita mulai. Pertanyaan terakhir. Betul atau salah? Nilai tertinggi ketiga Arif, yang kedua 1 Dewa. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Ini membahas masalah apa itu data spasial. Oke, kemudian sumber-sumbernya dari mana. Nah, kemudian ada sedikit untuk materi kita yang akan kita jalani hari ini. Nah, bisakah kalian menarik manfaat dari mempelajari materi data spasial maupun sumber data non spasial? Arif? Membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dalam bidang pengukuran. Kalian mengukur sebuah bangunan pakai meteran. Panjang bangunannya misalnya 12 meter. Kalau kalian pakai data spasial, kalian cukup membuka laptop, klik ujung bangunannya, ujung bangunan 1, kemudian klik ujung bangunan 2. Didapatkan jaraknya sama-sama 12 meter juga. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira apa manfaat dari sumber data spasial yang Bapak jelaskan tadi? Menjadi lebih cepat. Pengukuran kita dimudahkan, tapi pengukuran kita lebih cepat. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan proses pengukuran yang kita lakukan di lapangan. Bukan cuma peralatannya, tapi juga tadi kemudahannya, kemudian kecepatannya. Yang dulu mungkin dengan pengukuran manual kita bisa menghabiskan 15 kilo itu dalam waktu 3 hari, tapi dengan kemudahan teknologi kita bisa mengukur jalan yang 15 kilo itu dalam waktu beberapa jam aja dengan bantuan ya tadi data-data spasial maupun data-data non spasial. Nah, paham? Pada materi hari ini kita memahami apa kompetensi dasar yang harus kalian capai. Bapak minta tolong mungkin Risma untuk membacakan yang pertama kompetensi dasar yang ingin kita capai. Pertama, menganalisa data spasial. Yang kedua, menyajikan data spasial. Ya, dari kemudian indikator pencapaian ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan yang pertama, Bapak minta tolong Arif untuk membacakan. Peserta didik dapat menyeleksi data spasial berdasarkan format datanya. Nah, untuk pengetahuan yang kedua, Peserta didik dapat menganalisa data spasial berdasarkan geometrinya. ya, jadi ada 2 untuk indikator pengetahuan dan berikutnya adalah indikator keterampilan. Mungkin Dewa bisa membacakan. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisa data spasial dari data yang diperoleh. Oke. Kemudian yang kedua, Peserta didik dapat menyajikan hasil analisa data spasial dari data RBI yang diperoleh. ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik setelah mengamati gambar dan materi dari presentasi di layar, kalian dapat menyeleksi data spasial berdasarkan format datanya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi dari presentasi, kalian dapat menganalisis data spasial berdasarkan geometrinya dengan benar. Oke, kemudian yang ketiga, setelah kalian menganalisa data spasial dari Google Earth,
kalian mampu menyajikan hasil analisa data spasial tersebut dari data citra yang diperoleh dengan tepat. Nah, kemudian yang terakhir, kalian sudah bisa menganalisa data citra. Yang keempat, kalian bisa juga menganalisa data spasial dari data RBI yang diperoleh dengan tepat. Materi hari ini adalah data spasial. Oke, jadi penilaian yang akan Bapak lakukan pada hari ini di materi data spasial yang pertama adalah mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengerjakan evaluasi dalam bentuk kuis di Quizizz. Kemudian yang ketiga, keaktifan kalian pun akan dinilai dari diskusi, tanya jawab maupun interaksi kalian satu sama lain. Nah, dari materi hari ini yang akan kita pelajari data spasial itu bersumber dari data SIG atau data sistem informasi geografis. Jadi di data sistem informasi geografis itu ada dua data. Ada data spasial, ada data non-spasial. Nah, sekarang pertanyaannya, tentunya kalian sudah mempelajari materi tersebut di Google Classroom. Oke? Sudah membuka, sudah mempelajari? Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu data spasial? Ada yang bisa menjawab? Oke, Yuli. Adalah data yang bereferensi geografis atau representasi objek di bumi. Nah, tepat sekali. Jadi adalah data yang bereferensi geografis. Jadi data spasial itu adalah data yang bereferensi geografis atas representasi objek di bumi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang kedua, apa itu data non spasial? Oke, Salma. Data non-spasial adalah data yang tidak bereferensi ke georeferensi atau Ya. kebumian. Iya. Tepat sekali. Jadi data non spasial itu adalah data yang kalau dari pengertian adalah kebalikan dari data spasial. Dia cuma berisi Data yang tidak bereferensi ke geografis, iya. salah. Georeferensi Iya. atau kebumian. Iya, datanya tidak bereferensi geografis. Betul ya? Yang seperti dijelaskan Salma tadi, data non spasial adalah data yang tidak bereferensi ke geografis, boleh. Ini kalau ini penjelasannya ke georeferensi, boleh. Itu sama, ruang kebumian. Nah, data ini tidak menggunakan sistem koordinat. Data ini juga hanya berfungsi sebagai keterangan pelengkap saja atau yang kita bahas tadi informasi saja. Sudah paham? Oke. Kita akan mencoba berpikir spasial. Kalau Bapak tanya apa saja fenomena geografi yang bisa kalian amati di lingkungan sekolah kita? Pohon, lapangan, bangunan, apa lagi? Apa? Jalan, apa lagi? Sungai, selokan, apa lagi? Pohon sudah. Atau ada tambahan lagi? Parkiran, kalau parkiran kan masuk bangunan nih. Kalau penjelasannya fenomena alami yang ada di sekolah. Nah, salah satu fenomena yang ada di sekolah itu adalah pertama, siswa melakukan proses belajar mengajar atau pembelajaran. Nah, tepat sekali Risma. Ada proses pembelajaran. Nah, pohon. Kemudian apa lagi? Sungai. Oh, tadi sungai. Nah, kalau fenomena buatan yang kalian sebutkan tadi apa? Ada bangunan, ada kata Nasmudin ada selokan, kemudian kata Salma ada jalan.
Nah, yang kedua adalah unsur-unsurnya. Dari yang kalian sebutkan tadi, itu terdapat unsur-unsur di dalamnya. Apa? Bentuk, pola, dan ukuran. Arah juga, betul. Nah, apa? Nah, kalau titik, boleh titik, unsur titik. Warna, titik kan masuk bentuk juga. Dari fenomena tersebut, kita bisa tentukan apa unsur di dalamnya. Nah, seperti penjelasan di sini. Apa itu fenomena geografi? Bapak minta tolong salah satu bacakan. Sebaran pemukiman, sebaran pusat-pusat aktivitas penduduk, sekolah, rumah, pasar, dan industri, peristiwa alam seperti banjir, gempa, letusan gunung api, cuaca, iklim, Dan sebagainya. Nah, itu adalah fenomena geografi selain yang kita bahas tadi di sekolah. Nah, kemudian unsur-unsurnya. bentuk, ukuran, arah, pola, dan fenomena serta keterkaitan dengan fenomena lainnya. Nah, sama penjelasan kayak tadi, kalian jelaskan sudah adalah ada bentuk, ada ukuran, ada arah, pola dari fenomena serta keterkaitannya dengan fenomena lainnya. Tadi kalau contohnya di sekolah kita ada proses belajar mengajar, berarti itu unsur-unsurnya adalah arah. Maulidi silakan bacakan Maulidi. Data spasial. Data spasial dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster yaitu data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau picture elemen yang membentuk grid atau peta dan dihasilkan dari pengedaran jauh. Pada data raster resolusi tergantung pada ukuran pixelnya. Sedangkan data vektor yaitu data yang menampilkan pola ruangan dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Iya, tepat sekali. Nah, itu tadi penjelasan yang Maulidi jelaskan. Terima kasih Maulidi. Data spasial terbagi dua. Ada data raster sama data vektor. Nah, dari data spasial tersebut tentunya dibagi jadi dua. Ada raster, ada vektor. Kita jalan-jalan ke raster dulu. Nah, ini adalah bentuk dari data raster. Kalau yang ini, masih ingat ini apa ini? Tampilan apa? Citra satelit. Oke, tepat Maulidi. Nah, ini foto udara Risma. Oke, kalau yang ini? Ya, ini mirip nih. Ini mirip foto udara. Kalau ini? Ini namanya adalah peta RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Nah, ini adalah citra satelit kota Banjarmasin. Kemudian ini adalah bentuk dari foto udara. Sama diambil di kota Banjarmasin. Iya, betul. Foto udara juga di lapangan 17 Mei. Nah, ini adalah tampilan peta RBI Kota Banjarmasin. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjutkan? Oke, kemudian kita jalan-jalan kembali ke data vektor. Data vektor bentuknya terbagi menjadi 3. Ada titik, garis, dan luasan. Data raster kita gabungkan ke data vektor. Hasilnya kalau bentuknya titik, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian ada yang namanya garis. Data vektor di atas data raster ini adalah apa nih? Sungai. Oke, jalannya ada apa tidak? Jalannya tidak ada, itu cuma sungai. Nah, sungai diwakili oleh garis. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah luasan. Sama penampakan dari citra kota Banjarmasin.
data vektor tersebut membentuk banyak luasan tuh. Nah, itu menandai apa itu? Kecamatan, betul sekali. Kemudian apa itu peta? Gua minta tolong Risma untuk membacakan, Riz. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Iya, itu adalah penjelasan dari peta. Ada peta namanya tematik, ada namanya peta kalau berdasarkan wujudnya, kalau di sistem informasi geografis ada peta analog, ada peta digital. Nah, ini adalah peta citra. Dari citra satelit dibuat sebuah peta, dikasih informasi di dalamnya. Sekarang kalian amati dari peta citra ini, informasi-informasi apa aja yang bisa kalian dapatkan. Skala peta, oke. Legenda, judul peta, oke. Di atas ini ada judul petanya, nih citra satelit world view. Apa? Kompas, ada kompas, oke, ini kompas. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan. Kedua adalah peta RBI. Nah, dari sini informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan? Peta. Nah, sekarang paling duluan nih peta. Oke, sudah. Harus yang kecil-kecil berarti diambil di garis tepi sama skala sama. Oke. Apalagi nama daerahnya ada. Tuh ada nama-nama daerahnya, nama kecamatan, nama kotanya ada. Oke, apalagi legenda. Apalagi arah mata angin, betul, arah mata angin. Kalian sudah melihat apa itu peta citra, kemudian apa itu peta RBI. Sama seperti yang kalian jelaskan tadi, informasi-informasi yang kalian sebutkan dari skala, kemudian apalagi petanya sampai hal-hal yang terkecil itu ada apa, Rip? Garis tepi itu adalah unsur-unsur peta. Kita lihat. Nah, ini adalah yang kalian sebutkan tadi adalah unsur-unsur peta. Bisa kalian lihat, bisa kalian perhatikan. Jadi judul peta ada. Kalau yang disebutkan Risma tadi arah mata angin atau arah utara, di sini disebut dengan orientasi peta. Kemudian oke, ada skala peta. Bisa dipahami sampai sini? Judul petanya adalah sebaran potensi hidup terumbu karang di sekitar Teluk Banten. Jadi warna-warna di sini yang ditampilkan oleh pembuat peta di sini itu merepresentasikan warna dari potensi hidup terumbu karang di sekitar Teluk Banten. Nah, itu yang membedakan warna-warna itu ada. Dari penjelasan tadi yang setelah kita bahas, kalian bacakan, kemudian kalian cari informasinya, tentunya ada masalah-masalah yang harus kita pecahkan pada mata pelajaran ini. Di sini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Di tempatnya Yuli kelompok 1, kemudian tempatnya Risma kelompok 2, 3 mungkin Arif, 4 adalah di tempat Sadewa. Oke. Sekarang silahkan dibuka LKPD-nya, kalian baca petunjuk-petunjuk di dalamnya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. LKPD yang kalian dapatkan tentunya ada jawaban dan ada hasil analisa yang kalian dapatkan. Hasil analisanya kalian
kirimkan di tautan yang Bapak kasih di Google Classroom atau pada link yang Bapak sertakan di LKPD kalian. Dari 2 data yang kalian masukkan di Google Form ini, yang kalian upload, kalian analisa dengan mengklik tautan yang Bapak kasih di Google Form ini. Kalian klik, nah kalian akan diarahkan untuk masuk ke tabel Google Sheet, tulis kembali nama kalian per kelompok, berarti ada masing-masing kelompok ada 3 orang. Kalian tuliskan lagi, kalian ketikkan di HP kalian masing-masing namanya, kemudian baru dari situ kalian data-data tersebut kalian analisa bentuk datanya apa, jenis datanya apa, sumber datanya apa, kemudian tipe fitur, unsur-unsur dan penerbitnya apa. Oke, dan jangan lupa sesuai dengan kelompoknya. Jangan kelompok 1 nanti menulis di kelompok 4 sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sampai di sini sudah paham? Nah, jadi ada 2 pengamatan, yang pertama citra, yang kedua adalah RBI. Nah, kalau sudah paham silahkan dikerjakan, waktunya 30 menit. Bisa dilihat di sini. Nah, ini pembahasan ini sebagai evaluasi untuk menambah pengetahuan kalian untuk menjawab soalnya. Tempatnya kurang tepat. Ini kan sumbernya data citra satelit nih. Ini betul, tapi tempatnya kurang tepat. Kalau sumber ini kan nanti berhubungan sama ini nih, peta RBI. Berarti sumbernya adalah peta ini. Peta RBI. Iya. Tapi ini garis pertamanya tempatnya di mana? Di RBI. Ya, kalau sumbernya berarti peta RBI. sudah. Oke, kalau sudah kita presentasikan. Yang pertama Bapak tunjuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Nah, yang lain silahkan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silahkan. Yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Pengamatan 1, citra Google Earth. Bentuk datanya data digital. Jenis data ada 2, data raster dan data vektor. Sumber data citra satelit. Tipe fitur data raster ada pixel, data vektornya ada garis, titik, dan luasan. Unsur-unsurnya ada lapangan, jalan, bangunan, pohon, dan halte. Penerbitnya Google Earth. Terus pengamatan kedua peta RBI. Bentuk datanya data analog, jenis datanya data vektor, sumbernya dari sumber peta RBI. Tipe fiturnya data vektor, berupa garis, titik, dan luasan. Unsur-unsurnya ada skala peta, judul peta, orientasi peta, garis tepi peta, koordinat geografi, gambar objek suatu wilayah, insert peta, dan penyusunan peta. Penerbitnya adalah Ina Geoportal. Iya. Ini adalah tampilan tabel dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan kah? Nah, kalau tidak ada silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, kemudian selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Pengamatan pertama yaitu Hasil SMP Negeri 12 Banjarmasin. Pengamatan pertama, bentuk datanya adalah data digital, jenis datanya
datanya adalah peta analog, jenis datanya adalah data vektor, kalau sumbernya adalah dari data citra atau hasil pengukuran tanaman. Tipe fiturnya adalah polyline atau garis, pivot atau point, poligon atau luasan. Unsur-unsurnya adalah sungai, lokasi, dan kecamatan. Penerbitnya adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bako Surtanal. Iya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil kelompok 2. Nah, ini adalah tabel hasil kelompok 2. Oke, Arif. Kan itu tuh peta loh Pak, kenapa unsur-unsur yang di peta? Tapi pun juga ada skala, ada unsurnya itu kayak skala, terus Ya. apa? Apa? Judul. Iya judul, sudut itunya, garisnya. Tapi kami kalimat penambahan. Oh ya. Berarti apa seharusnya Arif? Ada? Ada unsurnya start. Iya. Itu berarti ada yang beberapa yang masih kurang. Oke, ada lagi? Mungkin itu ada tambahan tadi dari kelompok Arif. Kalau tidak ada, nanti kelompok 2 mungkin bisa memperbaiki. Nah, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk hasil analisis data spasial di dalam LKPD kalian, ini Bapak lihat sudah baik. Semua kelompok sudah mengumpulkan, kemudian data citra yang kalian amati itu sudah sesuai dengan instruksi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi dari citra-citra yang kalian dapatkan, ada yang kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kumpulan dari citra-citra yang kalian dapatkan dari Google Earth. Itu banyak perbedaan-perbedaan. Yang membedakan jadi apa? Unsur-unsur di dalamnya yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan tadi lapangan. Kelompok 4 lapangan. Kalau di tempat Arif ada lapangan apa tidak? Nah, di tempat Arif belum tentu ada lapangan. Peta RBI-nya sama. Kemudian gambarnya pun sama, ukurannya juga sama. Tapi akan ada perbedaan-perbedaan untuk mendapatkan unsur-unsur. Yang pertama, ketelitian dalam kalian menganalisa data spasial. Yang kedua, untuk memperhatikan informasi di dalam petanya, kalian bisa kelihatan atau tidak. Itu juga mempengaruhi kalian menganalisa unsur-unsur di dalam sebuah peta. Oke, paham sampai sini? Oke, itu adalah hasil dari LKPD yang kita lakukan di sini. Bapak rasa kita akan keliling lagi menuju garis akhir. Nah, sebelumnya kita akan mengerjakan evaluasi untuk nilai pengetahuan. Silakan untuk join myquiz.com dengan kode 256312. Silakan join terlebih dahulu. Dua lima enam tiga satu dua. Sudah? Oke, ini hasilnya. Yang pertama Dewa, kedua Nasmudin, 3 Dia. Oke, ini adalah hasil kalian. Nanti akan kita adakan perbaikan untuk Putri. Karena nilainya di bawah 70%. Oke. Evaluasi sudah kita lewati dari sini, dari pelajaran hari ini. Nah, Bapak ingin dengar nih, apa kesimpulan yang kalian ambil dari pelajaran materi data spasial hari ini? Dapat membedakan data raster dan data vektor. Oke. Mengamati peta RBI.
kita bisa membedakan data raster dan data vektor. Tentang unsur-unsur. Nah, mengetahui unsur-unsur peta. Apalagi? Apalagi? Fitur-fitur, sumbernya. Mungkin Citra tadi kita melihatnya cuma sebatas apa data-data yang di dalamnya, sumber-sumbernya. Kemudian nanti kita kembangkan lagi dari data-data tersebut, kita teliti fenomena apa yang terjadi di situ. Jadi kesimpulannya seperti yang dijelaskan tadi, kita bisa membedakan data raster sama data vektor. Kita menganalisis data raster, kemudian kita menganalisis data citra satelit, peta RBI yang menghasilkan dari analisis tersebut apa itu unsur-unsur peta, apa itu sumber datanya dari mana, kemudian penerbitnya itu dari mana, jenis datanya apa. Nah, itu yang kita analisis tadi. Kira-kira Bapak ingin minta masukan, apa kelebihan dan kekurangan dari metode pelajaran yang Bapak lakukan hari ini? Apa? Nasmudin? Mudah dimengerti. Kalau yang lain? Mudah dipahami. Terima kasih. Kita sudah menarik kesimpulan dan Bapak minta kalian memberi masukan ke Bapak untuk perbaikan nanti ke depannya, apa kekurangan dan kelebihan dari metode pengajaran yang dilakukan hari ini. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang konversi data spasial. Jadi nanti silahkan kalian buka Google Classroom kalian. Nah, di situ ada materi pelajaran yang bisa kalian pelajari tentang sumber data spasial yang akan kita lakukan pertemuannya minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk menutup pelajaran hari ini, tentunya Bapak berterima kasih. Semangat kalian untuk belajar. Bapak acungi jempol, Bapak terima kasih banyak. Diskusi yang baik, namanya belajar, itu adalah proses di mana kalian mencoba sesuatu, kalian tahu itu betul atau tidak. Nah, jadi pesan Bapak, sekarang mungkin di masa-masa pandemi ini kita masih belum full untuk melakukan proses belajar mengajar. Bapak minta untuk tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan agar kita semakin cepat bertemu dan bertatap muka kembali. Nanti LKPD silahkan kalian bawa pulang. Untuk penilaiannya yang secara tertulis akan Bapak kirim ke Google Classroom. Untuk menutup pelajaran hari ini, Bapak minta tolong untuk Arif memimpin untuk membacakan doa. Silakan Arif. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dengan doa masing-masing. Berdoa selesai. Amin. Untuk hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.